Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Kalau di sini saya ada arang, kemudian ada gula pasir, dan yang terakhir ada sirup. Bisa tidak kalian menunjukkan mana sih yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran? Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya, supaya kalian bisa tahu bedanya yang mana unsur, yang mana campuran, dan mana senyawa. Pertama-tama unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering kita temui itu contohnya besi, kemudian perak, emas, dan karbon atau arang yang merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Tentunya dia akan memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Lambang dari masing-masing unsur itu berbeda ya aturannya. Itu sudah ditetapkan secara internasional, bisa dituliskan dalam satu huruf. Kalau satu huruf itu hanya diambil huruf depannya saja, ditulis dengan huruf kapital. Kalau dua huruf itu mengambil huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital, kemudian diambil huruf kedua atau huruf-huruf setelahnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya lambang dari aluminium, lambang A besar, L kecil. A besar diambil dari huruf pertama, L kecil diambil huruf keduanya. Kemudian ada lagi strontium, lambangnya Sr. Jadi S-nya diambil dari huruf pertama, kemudian R-nya dari huruf ketiga. Seperti itu ya. Untuk yang menggunakan 3 huruf juga sama ya. Jadi diambil satu dengan huruf kapital, kemudian huruf keduanya dan ketiganya diambil dengan huruf kecil. Contohnya uun septium, itu lambangnya U pertama besar, yang kedua kecil, dan S-nya juga kecil. Oke, kita lanjut pembahasannya yang berdasarkan jenisnya. Unsur itu dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metal. Unsur logam ini bersifat sebagai penghantar listrik dan panas, bisa ditempa dan dibengkokkan, kuat dan mengkilap, titik didih dan titik leleh tinggi, wujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa atau Hg atau merkuri cair. Massa jenis tinggi. Unsur logam itu ada besi, nikel, emas, natrium, tembaga, dan magnesium, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur non-logam. Berbeda dengan unsur logam, unsur non-logam tidak mengkilat, kemudian rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan titik lelehnya rendah. Selain itu, pada suhu kamar, unsur non-logam ini wujudnya gas atau cair, kecuali bromin yang berwujud dari unsur non-logam ini ada fluorin, klorin, bromin, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas jenis yang ketiga, yaitu semilogam atau metaloid. Kemudian sifat dari unsur semilogam ini ada di tengah-tengah, jadi antara sifat logam dan sifat non-logam. Jadi dia sifatnya semi. Nah, ini contoh dari unsur semilogam. Itu ada silikon, arsenik, boron, dan ada satu lagi yang harus kalian ketahui, yaitu tentang molekul unsur. Apa sih molekul unsur itu? Jadi simpelnya molekul unsur itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya oksigen O2, hidrogen H2, nitrogen N2, klorin Cl2, fosfor P4, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke senyawa. Apa itu senyawa? Jadi, senyawa itu merupakan materi yang terbentuk dari 2 atau lebih atom yang berbeda. Contohnya adalah H2SO4, H2A
SO4 ini dari 2 atom hidrogen atau atom H, kemudian 1 atom S atau sulfur, dan 4 atom oksigen. Kita masuk ke campuran. Campuran itu merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih, di mana masing-masing penyusunnya itu masih memiliki sifat zat penyusun campurannya. Ada 2 ya, ada campuran homogen dan ada juga campuran heterogen. Campuran heterogen ini juga masih ada 2, yaitu koloid dan suspensi. Nah, contoh dari larutan homogen itu larutan gula. Larutan gula ini terdiri dari air dan gula, tapi setelah diaduk tidak terlihat lagi di mana air, di mana gulanya. Oleh sebab itu, larutan gula termasuk dari campuran heterogen itu ada kopi. Kopi yang saya maksud di sini itu kopi hitam ya, bukan kopi instan. Nah, kalau kalian menyeduh, itu rasanya kan masih ada ampasnya di bawah. Jadi dia masih terlihat mana kopi, mana air. Oleh sebab itu, kopi ini termasuk campuran heterogen. Bagaimana? Sudah paham? Oke, saya rasa kalian sudah paham. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dulu video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.